Peringatan Hari Kartini yang ke-147 digelar di Pendopo Kabupaten Jepara dengan acara gelar wicara bersama Ibu Anissa Rengganis, staf khusus Menteri Kebudayaan bidang diplomasi budaya dan hubungan internasional. Ibu Mulyani penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024 dan Muhammad Adi Putra, penyair dan pegiat budaya. Dengan audiens 200 perempuan Jepara berkebaya. Oke, terima kasih terutama yang pertama kepada teman-teman Asta yang sudah melukis Raden Ajeng Kartini pada peringatan Hari Kartini tahun 2026, tepatnya ini yang ke-147. Kami atas nama Pemkab Jepara yang mewakili Mas Bupati dan Gus Wagub di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat terharu dengan kegiatan kita hari ini yang tentunya menurut saya pribadi sangat spektakuler karena hari ini kita dihadiri oleh tadi yang memberikan sambutan adalah Wakil Menteri HAM, Wamenham RI yang tentunya Mas Mugianto ini juga asli dari Jepara. Jadi kelahirannya Mas Mugianto itu dari Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Dan satu lulusan di SMP Negeri 1 Gresik dengan saya, adik kelas saya itu. Gitu. Jadi beliau menyempatkan hadir, terima kasih luar biasa. Ini juga kegiatan kita difasilitasi kerja bareng dengan Kementerian Kebudayaan, khususnya di Pak Direktur Sejarah dan Permusiuman. Jadi ada Profesor Agus tadi, Rawuh, Profesor Agus Mulyana. Kemudian gelar bicara siang hari ini dengan tema menginspirasi dari pemikiran-pemikiran Ibu Raden Ajeng Kartini ini. Ada narasumber yang luar biasa juga, Ibu Rengganis, itu, Anissa Rengganis itu staf khusus Pak Menteri di Kementerian Kebudayaan RI. Kemudian juga Ibu Mulyani, ini peraih penghargaan tahun 2024. Nah, dari Wonosobo kita hadirkan juga di sini. Jadi kegiatan kita tadi dimeriahkan juga teman-teman Asta ini, terima kasih. Di belakang itu ada pameran dari puisi-puisi koleksi Pak Menteri yang dipinjamkan di sini, dipinjamkan kurang lebih ada 50 puisi terpilih, puisi tentang Ibu Raden Ajeng Kartini yang dikoleksi oleh Pak Menteri Dr. Fadrijon. Hari ini dipinjamkan di Serambi sampai nanti selesai kegiatannya. Kemudian teman-teman dari peserta gelar bicara ini ada 200 yang 90%-nya adalah kaum perempuan berkebaya Kartini ya. Tidak hanya mengandalkan kebayanya tapi adalah pemikiran-pemikiran beliau yang memang harus kita kaji dan untuk dilanjutkan lebih baik. Kemudian teman-teman kami yang di belakang juga ada 147 perempuan juga berkebaya Kartini. Mereka lebih canggih dalam mengukir, menatah kayu ukir. Kemudian ada yang membatik gitu kan. Sampai-sampai Mas Wamen tadi, Mas Wamenham ikut praktik mengukir. Karena 30 tahun yang lalu Mas Wamen ini katanya bisa mengukir karena orang Jepara kan gitu ya. Jadi iya, karena keterbatasan waktu ya, karena Mas Bupati Gus Wagub dan rombongan juga hari ini setelah ini kegiatan untuk berziarah ke makam Ibu Kartini di Kabupaten Rembang. Maka tadi beliau meninggalkan kegiatan kita dan sampai saat ini kegiatan gelar bicara masih berlanjut. Jadi terima kasih terutama adik kecil ini yang sudah menggambar, ini luar biasa nih. Gambarannya luar biasa ini, wah, sangat menginspirasi. Semangat untuk Hari Kartini di tahun 2026 yang ke-147. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, menginspirasi kita lebih baik lagi. Event akbar ini juga menghadirkan 147 perempuan mengukir dan membatik yang melibatkan usia pelajar di Kabupaten Jepara. Di SMK Negeri 2 Jepara ada salah satu konsentrasi keahlian yaitu Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Kalau menyukai batik sendiri baru muncul ketika sekolah di SMK Negeri 2 Jepara karena terkagum dengan batik, tentunya salah satu budaya khas Indonesia yang menjadikan bangga atas kebudayaan tersebut. Pastinya senang dan sangat bangga bisa menjadi salah satu bagian dari kegiatan pada hari ini. Harapannya untuk batik sendiri bisa
lebih terkenal dan dikenal oleh banyak orang, tentunya sampai kancah internasional supaya lebih banyak orang-orang yang tahu tentang budaya batik itu sendiri. Kalau anak muda mungkin ada beberapa yang menyukai memakai batik tapi lebih dikombinasikan dengan model yang lebih modern yang menggunakan motif yang lebih simpel juga. Seperti itu. Kunci pelestarian juga terletak pada generasi muda saat ini karena jika tidak ada yang melestarikan pastinya kebudayaan tersebut akan luntur seiring berjalannya waktu. Jadi untuk generasi muda harus bisa ikut membantu melestarikan kebudayaan Indonesia supaya lebih berkembang ke depannya. Acara tidak kalah seru dengan performance art dari teman-teman pelukis Asta Jepara yang juga melibatkan anak usia SD dan SMP untuk ikut serta dalam live painting di acara peringatan Hari Kartini 21 April 2026. Mulai kelas 2 nggak tahu, tapi karena kayaknya seru aja, nambahin waktu luang. Tetap fokus ke diri sendiri aja, nggak usah tengok-tengok ke lain-lain. Untuk yang pertama memang ada surprise bagi Asta Perupa Jepara. Awalnya kita memang menawarkan untuk berkolaborasi dengan museum melalui Kepala Museum Mbak Lia. Ketika kami sebenarnya mempunyai ide ikut meramaikan saja, tetapi ketika kita ikuti acara dan beberapa konsep itu ternyata membuat effort yang berbeda. Atmosfernya sangat luar biasa hari ini. Jadi teman-teman saya kira yang tadi malam ikut terlibat menyiapkan perlengkapan Mas Aldino, Mbak Dea, Mas Ferry, Mbak Nakia dan teman-teman Asta yang lain yang di balik layar itu menyiapkan beberapa hal yang mungkin di luar perkiraan kita. Tetapi setelah kita hampir merasa mungkin kurang persiapan, tetapi dibayar lunas ketika karya-karya kita sudah lumayan bisa dilihat lah. Hari ini kita bisa terwakili, ada anak-anak, ada teman-teman yang seumuran pelajar, sampai pada teman-teman generasi-generasi Gen Z, hingga yang kita-kita ini sebagai istilahnya penggembira. penggembira. Jadi pada prinsipnya kegiatan ini sangat luar biasa, dan harapan kami kegiatan ini akan di kemudian hari lagi, tahun depan mungkin bisa digelar lebih hebat. Jadi misalnya ada pameran seni rupa yang bertema mungkin Kartini atau mungkin yang lain berkelanjutan, agar Jepara ini juga memiliki ruh untuk kegiatan kesenian, tidak cuma di dalam kegiatan seni ukirnya atau mungkin batiknya, tapi juga semuanya, terutama yang berkaitan dengan rupa. Dan kita fokus basic kita memang dari seni lukis, dan teman-teman juga ada yang dari patung, sama sebenarnya kita saling mendukung saja. Jadi perhatian dari dinas, perhatian dari pemerintah, kita tidak muluk-muluk kok. Kita cukup untuk diberikan satu perhatian khusus, kita diberi ruang, kita insya Allah bisa untuk berkolaborasi. Mungkin selebihnya nanti bisa ditambahkan sama Mas Aldino atau mungkin Mas Ferry atau Mas juga Aldino. Mbak Dea. Kalau live painting itu kita biasanya bisa mempersiapkan materi atau tema itu dari rumah, dan apa yang diperlukan media sampai itu bisa beberapa hari kita siapkan, kita pelajari, lalu di tempat dieksekusi di tempatnya itu bisa lebih baik. Tapi kalau yang on the spot itu kita kan harus langsung menggambar apa yang kita lihat di tempat. Nah itu benar-benar berbeda hasilnya. Jadi ada yang kita satu subjek, tapi dari teman-teman mungkin nangkapnya lain-lain. Itu kalau di on the spot. Kalau live painting itu biasanya temanya udah ditentukan lama, udah dipersiapkan media semuanya, dipersiapkan, kita tinggal eksekusi di tempat aja. Itu kalau live painting. Jadi melukis di tempat lah. Kadang temanya itu antara teman satu dan teman lainnya itu berbeda. Jadi namanya live painting, melukis di tempat. Ya, biasanya tidak ada temanya, mungkin malah bebas lah temanya. Tema itu bebas. Kalau live painting, kalau on the spot ya kita misalnya on the spot
pendopo gini kita mau gambar kuda kan ya lucu. Ya. Iya, iya, cara penangkapan objek pelukis juga berpengaruh. Alhamdulillah udah beberapa kali ikut on the spot live painting. Sekarang berapa kali kemarin ya? Iya. Iya. Baru kali ini. Yang ada gunungnya itu. Terus, kan itu sih Kak, baru pertama kali ini. Nah terus kan memang saya tuh baru belajar, jadi pas disuruh gabung di acara ini tuh kayak ya first experience banget ya. Kayak kita kan buat saya itu tuh kayak nggak nyangka aja. Ya soalnya ini baru pertama kali. Saya sendiri sih tiap ada waktu luang itu saya latihan Kak. Terus pas hari Minggu juga itu biasanya pas kalau ada waktu yang agak panjang, mungkin misal Sabtu, Minggu, Senin kan libur. Nah itu saya biasanya keluar ke pantai atau kemana, nanti saya bawa alat lukis terus ngelukis di sana. Biasanya kayak gitu. Kan sekalian liburan, sekalian belajar juga. Live painting ini sebenarnya melatih mental ya, melatih apresiasi, sehingga anak-anak mungkin ini sangat penting ya buat pelajar. Jadi anak-anak nanti ketika mau melatih tentang kreativitas dan lain-lain bisa berlatih seperti ini sekali waktu. Dan media ini sangat efektif untuk melihat proses berkarya. Jadi ini salah satunya sebenarnya karena kita agak lama ya vakum, jadi mungkin baru bisa ini untuk bisa berekspresi dan membagikan ilmu bagi teman-teman.